Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Endang Supriyatna di mata kuliah pengantar ilmu sosial ya. Kita sekarang sudah memasuki pertemuan yang kedua ya. Di mana pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang pengertian struktur ilmu, peranan fakta, peranan dan konsep, peranan dan generalisasi, serta peranan teori. Ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pengantar ilmu sosial ini adalah mata kuliah yang sangat kompleks sekali, bidang keilmuannya sangat banyak sekali, makanya kita harus memahami dulu tentang proses munculnya bidang-bidang keilmuan dari pengantar ilmu sosial ini. Pertama, yaitu diawali dari struktur ilmu pengetahuan. Ya, apa itu struktur ilmu pengetahuan? Jadi struktur ilmu pengetahuan ini adalah seperangkat pertanyaan kunci dan metode penelitian yang akan membantu memperoleh jawaban, serta berbagai fakta, konsep, generalisasi, dan teori yang memiliki karakteristik yang khas yang akan membawa kita untuk memahami ide-ide pokok dari suatu disiplin ilmu yang bersangkutan. Ya, jadi ilmu itu tidak muncul serta-merta dengan sendirinya, tapi ilmu itu muncul berproses gitu ya, melalui berbagai tahapan. Ya, nah selanjutnya menurut Oxford Advanced Learning Dictionary of Current English, ya, ilmu itu tersusun pertama itu diawali dari sebuah fakta. Apa itu fakta? Fakta adalah sesuatu hal yang dikenal sebagai yang benar-benar ada dan terjadi, terutama yang dapat dibuktikan oleh evidensi atau bukti yang benar atau dinyatakan yang benar-benar terjadi. Gitu ya. Jadi orang-orang zaman dahulu itu biasanya ketika menemukan sesuatu, pasti mereka ingin membuktikannya, gitu ya. Contoh misalkan ketika, eee, ada siang, ada malam, atau bumi ini ketika ada pertanyaan dari diri mereka, ini bumi ini bulat, datar, lonjong, atau seperti apa, gitu ya. Mereka membuktikan sendiri, salah satunya dengan penjelajahan samudra, gitu ya, sehingga mereka mengetahui bahwa, oh bumi ini ternyata bulat, gitu ya. Jadi itu fakta harus, ya. Fakta yang pertama harus dibuktikan dengan, benar-benar, diri kita membuktikannya sendiri gitu ya, dengan indera penglihatan kita, gitu. Selanjutnya, setelah fakta tersusun, ya, tentu fakta ini tidak hanya satu, ya. Biasanya fakta ini lebih dari satu, ya. Jadi orang-orang zaman dahulu itu memunculkan ilmu itu dari sebuah pertanyaan dari dalam dirinya dan mereka buktikan gitu ya. Nah, pembuktiannya ini kan tidak hanya satu atau 2 saja, tidak hanya dari satu orang atau 2 orang saja, dari berbagai fakta dari beberapa orang, maka nanti akan dikumpulkan di sebuah konsep ya. Nah, konsep merupakan abstraksi atau suatu konstruksi logis yang terbentuk dari kesan, tanggapan, dan pengalaman-pengalaman kompleks. Itu menurut Schwab ya. Sedangkan menurut James Banks yang menyatakan suatu konsep adalah suatu kata abstrak atau frase yang bermanfaat untuk mengklasifikasikan atau menggolongkan suatu kelompok berbagai hal, gagasan atau peristiwa. Ya, jadi intinya sama ya. Jadi bahwa fakta-fakta terbentuk tersebut itu dikumpulkan menjadi sebuah konsep ya. Konsep yang satu dengan konsep yang lain tentu fakta-faktanya berbeda gitu ya. Nah, selanjutnya setelah konsep kita masuk ke generalisasi ini ya. Apa itu generalisasi? Nah, generalisasi adalah proses penalaran yang membentuk kesimpulan secara umum melalui suatu kejadian, hal dan sebagainya. Gitu ya. Jadi generalisasi itu muncul ketika konsep-konsep tersebut disatukan dan disimpulkan, ya. Nah, begitupun menurut Eisen and Hartwig, ya, generalisasi menghubungkan konsep satu sama lain, selanjutnya merupakan kesimpulan dari pengalaman kita. Artinya, generalisasi ini ya bisa diartikan sebuah kesimpulan atau gagasan umum gitu dari konsep-konsep yang tadi sudah ditemukan gitu ya. Oke, selanjutnya, nah ini generalisasi bahkan lebih bermanfaat dibanding konsep. Sebab generalisasi lebih mampu meringkas informasi dibanding dengan konsep yang lakukan gitu ya. Jadi generalisasi itu sifatnya lebih umum ya.
dan lebih mencakup semua gitu ya. Generalisasi menyatakan hubungan antara dua konsep atau lebih ya, sering mengidentifikasi penyebab dan efek, dapat digunakan untuk meramalkan suatu kejadian di masa depan yang dinyatakan dalam generalisasi. Artinya generalisasi ini kesimpulannya ya kesimpulan yang sudah dilakukan dan kesimpulan yang akan terjadi gitu ya. Teori adalah rangkaian fakta-fakta dan konsep-konsep serta generalisasi-generalisasi di pihak lain merupakan perkiraan tentang implikasi atau akibat dari rangkaian fakta-fakta, konsep-konsep, dan generalisasi-generalisasi tersebut yang sangat berhubungan. Ya, jadi dari generalisasi itu, dari kesimpulan tersebut, maka nanti akan dibentuklah sebuah teori gitu. Jadi teori itu muncul ketika dimulai tadi dari awal, fakta-fakta yang terungkap, lalu fakta-fakta yang sama tadi dibentuk sebuah konsep, konsep-konsep yang berbeda fakta-faktanya juga dipertautkan, mana kesamaannya gitu ya. Nah, kesamaan-kesamaan tersebut akan dibuat generalisasi, kesimpulan secara umum gitu ya, sehingga mengcover semua generalisasi itu. Nah, dari generalisasi baru muncullah sebuah teori. Nah, dari teori ini maka muncullah sebuah bidang keilmuan, gitu ya. Nah, pertemuan yang akan datang mungkin kita akan membahas tentang ilmu-ilmu itu sendiri yang ada di pengantar ilmu sosial, ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.